Saudara, sebanyak 30 tenaga kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Klaster ini berawal dari 4 tenaga kesehatan yang tertular corona dari sebuah komunitas sepeda. 30 tenaga kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo, Kabupaten Blitar yang terkonfirmasi positif COVID-19 terdiri dari 5 dokter, 14 perawat, dan 11 pegawai administrasi. 30 tenaga kesehatan itu diketahui positif COVID-19 setelah pihak rumah sakit melakukan tes swab terhadap 65 pegawai. Pihak rumah sakit kini menutup sejumlah layanan termasuk ruang instalasi bedah selama 2 hari. Yang 4 terpapar dengan klub goes mereka positif, kemudian kita langsung tracing ke ruangan mereka masing-masing. Kita periksa semua, sehari kita meriksa 65 orang. Untuk informasi terbaru kita langsung sapa Direktur Utama RSUD Ngudi Waluyo, Endah Woro. Langsung dari Blitar, Jawa Timur. Ibu Endah, selamat siang. Mengonfirmasi terlebih dulu, Bu. Informasi terakhir ada 30 tenaga kesehatan yang positif. Untuk saat ini jumlahnya masih sama? Ya, masih 30. Oke, jadi dari 60 tetap kita lakukan. Terus menerus kita lakukan tes swab kepada yang terpapar. kondisi dari 30 tenaga kesehatan tersebut bagaimana, Bu, saat ini? Saat ini asimptomatis, jadi mereka kami karantina di lokasi yang ada di rumah sakit dan mereka dipantau dokter saat ini dalam keadaan sehat-sehat. Oke, jadi semua yang positif 30 orang itu dikarantina di rumah sakit ya, Bu? Iya, betul. 30 Kita karantina di rumah sakit. di rumah sakit semuanya. Oke. Nah, dari 30 tenaga kesehatan yang positif tadi diketahui bahwa mereka terpapar dari 4 orang tenaga kesehatan yang terpapar dari klaster komunitas bersepedanya. Nah, apakah dilakukan tracing dan tracking, Bu, terhadap apakah dari 30 tenaga kesehatan ini sempat bertemu pasien, berinteraksi dengan mereka, apakah ada tracing dan tracking yang dilakukan? Iya, kita terus melakukan tracing dan tracking. Ini kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan juga Kota Blitar. Karena kita Blitar Raya, jadi yang di luar rumah sakit adalah tugas Dinas Kesehatan, kami melakukannya di dalam internal rumah sakit sendiri. Sejauh ini dari tracing dan tracking yang dilakukan bagaimana informasinya, Bu? Apakah sudah ada diketahui informasi pasien ataupun orang lain yang terpapar? Kalau orang lain yang terpapar, itu masih belum masuk ke kami. Jadi karena kami termasuk cepat dengan alat PCR kami sendiri, sehingga begitu pagi diperiksa, siang kami sudah mendapatkan hasil, langsung kami jemput untuk dilakukan karantina. Kalau di luar rumah sakit, pemeriksaannya ada di lab lain, sehingga masih perlu waktu lebih lama, sehingga kami belum bisa menerima hasil yang dari luar rumah sakit. Nah, ini kan ada 30 tenaga kesehatan yang positif. Tadi informasinya juga yang kami dapat adalah ada beberapa layanan yang akhirnya ditutup. Nah, dampak lainnya seperti apa, Bu? Apakah ada layanan lain yang ditutup? Lalu apakah ada tenaga kesehatan yang didatangkan dari luar rumah sakit supaya pelayanan ini tidak terganggu? Untuk kamar operasi, karena tenaganya banyak, sekitar 14, sehingga kami terpaksa menutup dulu. Kami menata SDM dan juga melakukan general cleaning dulu untuk 2 hari. Kemudian karena ada dokter IGD yang juga konfirm positif, maka sementara kami menutup IGD 3 hari. Senin kami baru bisa membuka layanan seperti biasanya. Jadi Senin baru normal untuk IGD dan juga kamar operasi yang sudah didisinfektan tadi ya, Bu? Iya, betul. Ibu Endah boleh cerita sedikit kepada kami sebenarnya ini ceritanya seperti apa? Bagaimana bisa sampai 30 tenaga kesehatan ini tertular dari 4 orang tenaga kesehatan yang mengikuti kegiatan atau komunitas bersepeda ini, Bu? Ya, sebetulnya kami awalnya karena memang ada laporan bahwa
staf kami cerita kalau ada temannya yang konfirmasi positif, temannya bersepeda, sehingga kami lakukan siapa yang ikut bersepeda untuk dilakukan tes swab. Nah, menurut informasi saat mereka goes, mereka makan bersama dan buka masker dan ngobrol itu. Nah, sehingga mereka ketakutan. Akhirnya kami swab dan ditemukan 4 yang tugasnya berlainan. Jadi satunya di kamar operasi, ruang cuci darah, dan juga ada yang di administrasi dan ada yang dirawat inap. Sehingga kami lanjutkan tracing di tempat mereka bekerja dulu. Jadi di unit-unit itu dan masing-masing ditemukan akhirnya pada saat ini sampai 30 ini, dan dari yang positif kami lanjutkan lagi pemeriksaan yang kontak dengan yang positif. Sehingga pemeriksaan tracing dan tracking kami masih dalam proses yang belum selesai. Oke, jadi proses tracing tracking masih terus dilakukan. Iya, Tapi betul. nantinya Bu, ketika nanti hari Senin kamar operasi dan IGD sudah dibuka secara normal, meskipun ada 30 tenaga kesehatan yang akhirnya harus dikarantina, ini tidak akan mengganggu operasional secara umum? Ya, secara umum ada rawat inap yang kami tutup 1 unit, sehingga tenaga yang ada di rawat inap ini kami distribusikan kepada ruangan IGD dan kamar operasi sehingga memenuhi dari jadwal jaga yang sesuai. Oke, Begitu, jadi Mbak. hanya 1 rawat inap yang ditutup dan dipindahkan nanti ya Bu ya, operasionalnya ke kamar operasi dan juga IGD. Betul. Ya. Baik, terima kasih Ibu Endah Woro sudah bergabung di Kompas siang hari ini. Terima kasih Bu.